wacana ini memang masih wacana, tetapi mudah sekali untuk mengubah ketentuan konstitusional mengenai masa jabatan presiden tersebut. Karena presiden bisa saja mendukung, menjalin, membangun aliansi untuk mengubah ketentuan pasal itu tersebut. Jadi kalau ketentuan pasal Undang-Undang Dasar itu diubah, maka mungkin saja masa jabatan itu akan bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya mau menindaklanjuti, memfollow up ya, soal yang terkait dengan masa jabatan 3 periode. Sebagaimana dilansir oleh wartaekonomi.co.id, ini ada berita yang berjudul Gonjang-ganjing jabatan presiden 3 periode, Jokowi itu mau tampar muka saya. Luar biasa ya. WE Online Jakarta, isu mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kembali mengemuka di media sosial. Wacana yang pernah mengemuka beberapa bulan lalu ini ramai diperbincangkan penghuni jagat media sosial Twitter. Tidak sedikit tokoh yang ikut mengomentari tentang isu tersebut. Adapun yang dikomentari adalah berita mengenai pernyataan Ketua DPR Puan Maharani pada November tahun lalu. Ketika itu dia menegaskan wacana masa jabatan presiden sebanyak 3 kali perlu dikaji dan dibicarakan di Komisi 2 DPR. Puan tidak memberikan sikap mengenai hal ini karena harus dikaji dengan melihat aspek perundang-undangan. Di media sosial, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta DPR sebaiknya fokus untuk membuat undang-undang yang berkualitas ketimbang membahas wacana masa jabatan presiden 3 periode. Baiknya DPR fokus hadirkan undang-undang yang benar-benar berkualitas dan dihajatkan negara rakyat. Soal masa jabatan presiden 3 periode sudah ditolak keras oleh Jokowi dan masa jabatan presiden domain MPR, kata Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitternya @hnurwahid Sabtu 19 Desember 2020. Menanggapi munculnya kembali isu masa jabatan presiden 3 periode, juru bicara Presiden Fajrul Rahman menyampaikan sikap Jokowi. Menurut dia, Jokowi memiliki sikap tegas lurus terhadap sumpah presiden untuk memegang Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi jabatan presiden 2 periode. Presiden Jokowi tegak lurus terhadap sumpah presiden di depan MPR untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 yang membatasi memegang jabatan presiden selama 2 periode pasal 7, kata Fajrul melalui akun Instagramnya Fajrul Minggu 20/12/2020. Beberapa kali saya lihat Fajrul Rahman membawa Undang-Undang Dasar ya. Tiap ngomong sekarang dia selalu buka Undang-Undang Dasar. Wacana masa jabatan presiden 3 periode pernah berembus pada akhir tahun 2019 seiring dengan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ketika itu Presiden Jokowi sudah menegaskan sikapnya terkait isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya menolak wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu satu ingin menampar muka saya, kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka, ketiga ingin menjerumuskan, itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin 2 Desember 2019 ya. Sobat era sekalian, begini, kita harus membedakan antara ius constituendum sama ius constitutum, atau dibalik, ius constitutum dan ius constituendum. Jadi ius constitutum itu adalah hukum yang berlaku pada saat ini. Jadi the existing laws ya. Jadi hukum-hukum yang berlaku pada saat ini. Jadi hukum positif. Tapi ius constituendum adalah hukum yang diharapkan berlaku di masa depan. Masa depan itu adalah bukan hari ini, besok, lusa, atau hari kedepannya itu adalah masa depan. Nah, masalahnya adalah ketika seorang Fajrul Rahman mengatakan tegak lurus pada pasal 9 ya, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu adalah kondisi saat ini. Kalau untuk kondisi saat ini tanpa mengubah Undang-Undang Dasar 1945, ya mana mungkin presiden bisa menjabat 3 periode. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba ada perubahan Undang-Undang Dasar dan membolehkan masa jabatan lebih dari 2 periode alias 3 periode dan seterusnya, maka Presiden Jokowi tidak terhalang untuk mencalonkan diri lagi, kecuali undang-undang dasarnya itu sendiri yang hasil amandemen, kalau memang terjadi amandemen atau perubahan undang-undang dasar, melarang itu. Misalnya dari pasal peralihan contohnya. Jadi sobat era sekalian, wacana ini memang masih wacana, tetapi mudah sekali untuk mengubah ketentuan konstitusional mengenai masa jabatan presiden tersebut. Karena presiden bisa saja mendukung, menjalin, membangun aliansi untuk mengubah ketentuan pasal 7 tersebut. Jadi kalau ketentuan pasal Undang-Undang Dasar itu diubah, maka mungkin saja masa jabatan itu akan bertambah. Ini pernah dialami walaupun belum berhasil oleh Gloria Arroyo ya. Itu ingin mengubah masa jabatan Presiden Filipina dari 1 periode selama 6 tahun menjadi lebih dari 1 periode karena dia ingin berkuasa kembali. Nah, ternyata tidak berhasil. Presiden tetap masa jabatannya 1 kali 6 tahun menurut ketentuan konstitusi Filipina, karena memang mereka memiliki pengalaman buruk munculnya rezim otoriter Ferdinand Marcos ya. Kita tahu Ferdinand Marcos akhirnya digulingkan oleh yang kita sebut atau yang dikenal dunia internasional disebut dengan the people power ya, tahun 1986 pada waktu itu, yang dipimpin oleh Corazon Aquino, istri dari Ninoy Aquino, seorang politisi yang baru pulang dari pengasingan dan kemudian ditembak di bandara. Sobat era sekalian, apakah akan terjadi perubahan masa jabatan? Sangat sangat tergantung dari elit-elit politik, dari oligarki politik yang ada di republik ini. Dan tidak sampai 10 orang oligarki politik itu. Bergantung pada Presiden Jokowi, pada Megawati Soekarno Putri, pada Erlangga Hartarto, pada Surya Paloh, pada Prabowo Subianto. Cukup 5 besar itu, maka sesungguhnya bisa digerakkan perubahan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Memang masih ada DPD. Syarat perubahan konstitusi itu diajukan oleh sepertiga anggota DPR, dan kalau 5 partai tersebut bergerak, ya mudah sekali untuk perubahan terjadi. 4 ya tadi saya sebutkan, PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, dan Nasdem. 4 saja sudah cukup, karena ini sudah sangat mayoritas. Sangat bergantung pada dinamika 4 ini. Jadi bukan berarti perubahan tidak mungkin dilakukan, mungkin saja, hanya memang perubahan konstitusi itu relatif akan memunculkan resistensi lebih besar. Apakah Presiden Jokowi misalnya masih tetap di-endorse oleh oligarki, oleh elit-elit kekuasaan negeri ini untuk menjadi presiden? Apakah sesungguhnya sebenarnya tidak lagi? Bisa jadi masih didukung walaupun barangkali dianggap sudah atau harus diganti karena sudah 2 periode. Tapi karena kebutuhan tetap ingin bertahan di situ. Bisa jadi hunus. Misalnya untuk bagaimana merekonsiliasi putra mahkota yang harus diajukan oleh kelompok istana misalnya. Karena kalau yang dimajukan adalah Prabowo Subianto, PDIP sesungguhnya agak resisten juga sedikit. Karena berarti peluang kader PDIP hanyalah wapres. Tapi untuk diajukan sebagai presiden, calon presiden kader PDIP, kalau itu di luar Puan Maharani, jadi masalah juga. Misalnya katakanlah Ganjar Pranowo. Jadi serba masalah bagi PDIP. Partai yang sudah pasti mencalonkan presiden itu baru Gerindra. Pilihan Gerindra adalah menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Kalau dia menjadi calon presiden, pasti Prabowo Subianto. Tapi kalau menjadi wakil presiden, bisa jadi bukan Prabowo Subianto, tapi orang lain. Prabowo sebagai kingmaker. Let's say misalnya Sandi Uno dimajukan sebagai calon wakil presiden dari Gerindra berpasangan dengan siapapun calon kuat. Artinya Prabowo hanya jadi kingmaker. Sudah sampai ke sana ya. Dan bisa jadi kalau misalnya the incumbent atau the existing power merasa tidak ada calon yang bisa diajukan, maka keinginan mengubah konstitusi bisa saja terjadi. Walaupun Presiden Jokowi mengatakan
itu menampar muka saya, ya, atau mencari muka pada saya sudah ada muka, atau ingin menyesatkan. Menyesatkan itu kalau melakukan sebuah perubahan tanpa mengubah dasarnya, yaitu pasal dalam undang-undang dasarnya, tetapi hanya main kekuatan dan memaksakan 3 periode. Tapi saya kira era seperti yang terjadi pada era Pak Harto dan Bung Karno rasanya mudah-mudahan tidak terjadi. Kita masih bisa diselamatkan demokrasinya, walaupun akhir-akhir ini sumpah penuh dengan hal-hal yang tidak produktif, sehingga anak-anak bangsa yang harusnya jauh lebih produktif dalam memberikan pencerdasan bangsa jadi tidak bisa melakukannya karena tangan-tangan kekuasaan yang mengkerangkeng mereka. Sobat era sekalian, kita lihat saja hari-hari ke depan apakah wacana 3 periode ini akan laku atau tidak, akan bergema lagi atau tidak. Tapi for the time being, mudah-mudahan Presiden Jokowi konsisten pada sikapnya, pada tekadnya, bahwa Presiden 3 periode itu hanya akan mempermalukannya, menampar muka dia. Itu saja sobat era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.